Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa memulai perkuliahan pertemuan pertama kita di mata kuliah basis data. Di perkuliahan hari ini, saya akan membahas konsep dasar basis data. Juga saya akan menyampaikan capaian pembelajaran ya, yang dicapai sama kontrak perkuliahan. Yang pertama, karena kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum outcome based education, jadi nanti prosentase kelulusannya dihitung berdasarkan capaian pembelajaran nih. Kalau sebelumnya itu prosentasenya berdasarkan UTS UAS, kalau nanti yaitu capaian pembelajaran CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada beberapa CPMK. Yang pertama, CPMK yang pertama adalah memahami konsep dasar, terminologi dan peran sistem basis data dalam pengembangan sistem informasi. Sebelum kita mempelajari tentang pembuatan database ya, harus paham konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, menganalisa kebutuhan data, merancang struktur basis data yang baik dan efisien. Setelah paham teori, selanjutnya harus bisa paham konsep perancangan basis data. Jadi dalam pembuatan aplikasi, aplikasi itu ada dua tipe ya, tipe aplikasi statis sama aplikasi dinamis. Statis itu yang tidak membutuhkan database, sedangkan yang dinamis itu yang membutuhkan database. Dan dalam pembuatan aplikasi itu basis data nggak tiba-tiba muncul ya. Harus dirancang terlebih dahulu di awal. Itu menjadi peran yang sangat penting karena ketika perancangan basis datanya tidak sesuai, tidak tidak dilakukan normalisasi, itu nanti akan terjadi banyak data yang redundans, yang double gitu ya. Itu jangan sampai. Yang ketiga, menerapkan prinsip perancangan basis data melalui pembuatan IR diagram dan normalisasi data. Yang keempat, mengimplementasikan. Jadi sudah bisa harus mengimplementasikan di akhir perkuliahan itu masing-masing mahasiswa sudah bisa mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS, Database Management System, dan bahasa SQL, Structure Query Language, yaitu bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk mengakses database. Yang kelima, menggunakan basis data untuk menyelesaikan permasalahan sederhana secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Jadi dalam 16 pertemuan satu semester ini, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian sudah bisa mempunyai kompetensi yang memenuhi dari CPMK ini. Ini sangat penting karena banyak mahasiswa yang sudah semester akhir masih nggak paham konsep basis data. Ini saya lampirkan link grup WhatsApp, silakan join. Karena kadang saya memulai perkuliahannya tepat waktu,
Kalau hari Jumat kayaknya nggak mungkin jam 12.30 ya, karena sholat Jumat sekarang selesainya juga sebaru selesai 12.30. Baru kemudian ada sebagian yang makan siang terlebih dahulu. Kemungkinan saya mulainya 13.30 atau enggak mundur jam 14 ya. Jadi nanti akan saya info di grup WhatsApp supaya lebih efektif. Silakan join biar gak ketinggalan informasi. Termasuk saya kalau mengajar secara online nanti akan saya rekam. Setiap perkuliahan akan saya rekam kalau online ya, lewat Zoom. Dan rekaman perkuliahannya nanti akan saya share di grup WhatsApp sama di Adlink. Tujuannya apa? Tujuannya saya nggak mau menjelaskan sesuatu yang sama berkali-kali. Jadi kalau ada yang masih belum paham, kalian tinggal lihat dari rekaman perkuliahannya. Oke, sebagai mahasiswa informatika, saya tekankan di awal ya, Mas, mumpung masih semester 2, pasti kalian pernah mendengar bahwa mungkin pernah membaca atau mendengar yang mengatakan mahasiswa informatika nggak harus bisa ngoding, nggak harus bisa ngoding. Oke, menurut saya itu kurang tepat ya. Kalau kalimatnya nggak harus pintar itu mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau bisa, ya minimal bisa, harus bisa. Nggak harus bagus gitu ya, nggak harus ahli. Tapi kalau harus bisa, ya harus bisa. Karena mahasiswa informatika kan yang dipelajari emang membangun sebuah aplikasi. Paling nggak harus bisa. Ya karena yang dipelajari itu ya, kecuali kalau kalian nggak belajar. Kan ada mata kuliah pemrograman, bahasa pemrograman, algoritma, dan lain sebagainya. Ya itu harus, kalau ada mata kuliah itu kan CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya kan memastikan kalian bisa. Itu kayak mahasiswa seni rupa, tapi nggak bisa menggambar gitu. Aneh. Jadi kalau kalian ikut kursus musik gitu ya, ya paling nggak harus bisa main gitar. An- Harus bagus atau harus pintar kan nggak. Paling nggak kan bisa. Kan aneh kalau orang ikut kursus gitar tapi nggak bisa main gitar. Ya sama, mahasiswa informatika ya harus bisa ngoding. Antara itu codingannya bagus atau enggak itu kan relatif ya. Tapi harus bisa. Oke, dalam sistem komputer kita mengenal ada dua komponen utama ya. Sebelum masuk ke basis data, saya harus jelaskan konsep dasarnya dulu. Harus paham dulu bahwa komputer itu, sistem komputer terdiri dari hardware atau perangkat keras dalam bahasa Indonesia sebutnya. Kemudian software, perangkat lunak, dan brainware atau manusianya ya, otaknya. Tiga komponen utama ini masing-masing harus kalian pahami jenis-jenisnya, tipe-tipenya, macam-macamnya gitu ya. Kalau masih belum paham ya silakan dipelajari dengan HP kalian masing-masing kan. Kalian tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Google, dibaca gitu ya. Yang pertama adalah komponen hardware atau perangkat keras. Dalam perangkat keras komputer itu ada banyak tipe. Yang pertama mungkin yang di sini di gambar ini disebutkan ada internal hardware, ada external hardware. Yang internal adalah motherboard, RAM, hard disk, SSD, CPU gitu ya. Nah, masing-masing ini kalian harus paham kegunaannya. Mungkin yang masih semester 2 dan belum pernah punya komputer gitu ya, belum punya belum punya pengalaman memegang komputer dan laptop, masih saya maklumi, masih semester 2 tapi harus berusaha mengejar ketinggalannya. Hal-hal basic kayak gini harus dipahami ya. Mahasiswa informatika harus paham motherboard itu gunanya apa. Komponen motherboard itu gunanya apa. Cara menyambungkan motherboard dengan SSD, dengan hard disk RAM itu bagaimana.
Sekarang udah banyak tutorial di YouTube perakitan komputer gitu ya. Tipe-tipenya, perbedaan SSD sama hard disk itu harus paham. Tipe-tipe ukuran, terus RAM. RAM itu gunanya untuk apa, kepanjangannya apa gitu. Terus nanti ada VGA juga. VGA card itu gunanya untuk apa. Kalau masih ada yang belum paham, saya sarankan ya dipelajari. Kalimat dipelajari ini kalau masih belum paham juga, dibaca, membaca ya. Jadi belajar itu kuncinya membaca. Komponen paling dasar dalam belajar yang membaca. Jadi saya sarankan harus suka membaca. Jadi kalau saya tanya kegunaan motherboard dan kalian nggak paham, ya dibuka, buka Google, tanya motherboard kegunaannya untuk apa? Bentuknya bagaimana dilihat. Terus kalau saya tanya RAM itu gunanya apa? Ya dilihat kepanjangannya RAM itu apa. Kemudian perangkat keras itu ada yang external hardware, ada monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing kalian harus sudah paham konsep perangkat keras ini sebelum mempelajari apa yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Nggak ada kata terlambat ya. Jadi silakan yang masih belum paham pelajari lagi komponen-komponen komputer, perangkat keras. Mungkin kalau nggak kalau dikasih kesempatan nanti akan saya buat soal yang mempertanyakan hal-hal basic seperti ini supaya memastikan kalian paham. Kemudian yang kedua adalah komponen yang kedua adalah software. Software itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya perangkat lunak ya. Itu dibagi ke dalam beberapa tipe. Kalau di sini disebutkan di gambar yang saya lampirkan ini, perangkat lunak itu dibagi menjadi tiga. Ada operating system. Operating system itu sistem operasi. Dia berjalan di atas hardware. Biasanya dibagi menjadi dua tipe ya, sistem operasi itu. Sistem operasi untuk komputer atau PC, sistem operasi untuk mobile atau perangkat handphone ya. Yang paling umum adalah Windows, macOS, Linux itu untuk sistem operasi desktop atau PC atau laptop. Kalau mobile ya ada yang paling populer ya Android gitu ya. Kemudian sistem operasi iOS dan lain sebagainya. Huawei juga akhir-akhir ini menerbitkan Harmony OS ya, yang terbaru untuk perangkat mobile. Kemudian ada namanya programming language atau bahasa pemrograman. Itu juga bagian dari software atau perangkat lunak. Yang ketiga ada program aplikasi, yaitu program yang dibuat yang berjalan di atas sistem operasi. Jadi nanti program aplikasi ini dibagi lagi berdasarkan device-nya ya, atau perangkat yang dia berjalan. Di slide selanjutnya, di sini disebutkan type of software development according to device atau perangkat lunak, pembagian perangkat lunak berdasarkan device-nya atau perangkat yang dijalankannya. Secara umum aplikasi atau perangkat lunak itu ada yang paling populer adalah perangkat program aplikasi berbasis web atau sebuah aplikasi yang berjalan di atas sebuah aplikasi web ya atau browser ya, web app development. Kemudian yang kedua ada mobile app development, yaitu aplikasi yang berjalan di atas mobile. Nah, masing-masing ini juga punya arsitektur sendiri, bahasa pemrograman sendiri, dan database sendiri. Yang ketiga ada desktop software development, aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi atau desktop atau komputer ya. Jadi sebelum masuk ke basis data mata kuliah kita, kalian harus paham konsep ini dulu. Belum nanti konsep yang namanya
web server ya, komputer server itu apa, jaringan jaringan komputer, perangkat jaringan komputer ya, apa yang disebut jaringan komputer dan lain sebagainya. Itu harus paham supaya kalian paham konsepnya dulu atau paham teorinya dulu. Nah, dalam pengembangan sebuah aplikasi itu ada istilah namanya arsitektur, software arsitektur types. Tipe pengembangan sebuah aplikasi ya, arsitektur yang dibangun untuk sebuah aplikasi. Secara umum paling besar itu dibagi menjadi dua, monolitik arsitektur sama microservice arsitektur ya. Untuk orang yang pertama kali belajar, masih belajar, kita akan menggunakan yang namanya monolitik arsitektur. Monolitik arsitektur itu adalah arsitektur yang menggunakan satu buah komponen, satu buah server gitu ya, satu buah desktop atau host komputer untuk semua kebutuhan sebuah aplikasi. Di sana kita memasukkan user interface di sana, bisnis layarnya di sana, data interface-nya di sana. Data ini bentuk database ya, database dalam satu tempat. Nah, kalau microservice arsitektur ini adalah untuk aplikasi yang sudah berjalan sangat besar, sehingga harus dipisah-pisah menjadi service ya, atau layanan yang kecil-kecil ya, microservice. Jadi dipisah kecil-kecil. Tapi untuk yang pertama kali belajar, kita harus belajar dulu namanya monolitik arsitektur. Baru kemudian masuk ke database. Dalam pengembangan sebuah aplikasi, kita harus membutuhkan basis data atau database untuk menyimpan data. Nah, ada banyak tipe database yang teknologi yang bisa digunakan ya. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Yang paling awal, teknologi yang paling awal muncul, yaitu relational database. Yang akan kita pelajari di mata kuliah sekarang ya, semester ini. Jadi, walaupun nanti kalian dalam satu semester ini di basis data belajar relasi database, relational database, bukan berarti teknologi yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi itu satu-satunya relational database, enggak ya. Ada banyak tipe database yang bisa dipakai. Ada NoSQL database, ada object oriented database, ada hierarchical database, network database, close based database. Ada banyak tipe ya. Walaupun di perkuliahan mungkin nggak semuanya diajarkan ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan waktu ya, nggak. Karena secara ilmu, informatika itu kan sangat luas ya. 1 bulan, 2 bulan itu banyak terjadi update ya. Nggak mungkin mempelajari segala hal. Jadi yang dipelajari dalam satu semester ini hanya satu ini aja. Relational database, yaitu database yang berelasi. Karena ini basicnya ya, atau ini dulu awal muncul pertama kali ini. Kenapa disebut relational database? Karena kalau sudah terbiasa, mungkin kalau yang sudah biasa menggunakan spreadsheet ya, atau Microsoft Excel, mungkin akan paham ya, bahwa sebenarnya Microsoft Excel atau spreadsheet itu kan menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Nah, relational database itu sama. Kita akan menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel, akan tetapi tabelnya itu saling berelasi. Maksudnya saling berelasi itu apa? Saling berhubungan gitu ya. Contohnya di sini ada tabel student, dia berhubungan dengan tabel student course, yaitu mata kuliah gitu. ID-nya, terus di sini ada detail mata kuliahnya, nama SQL Server, ASP.NET, MVC, MongoDB, Java, dan nah, tabel ini berelasi berhubungan dengan tabel ini. Makanya disebut relational database. Tapi kita tidak menggunakan Microsoft Excel ataupun spreadsheet ya.
Tapi kita menggunakan basis data yang ada, yang disebut istilahnya RDBMS. Jadi apa kepanjangan RDBMS itu? RDBMS itu kepanjangannya Relational Database Management System. Nah, ada beberapa penyedia ya, provider yang menyediakan RDBMS. Ada yang berbayar dan yang gratis. Ada perusahaan namanya Oracle yang menyediakan RDBMS. Ada MySQL, MS SQL dari Microsoft, sama IBM DB2 dari IBM. Beberapa perusahaan, kalau kelas enterprise ya, kelasnya enterprise perusahaan besar, biasanya menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang berbayar ya. Itu untuk masalah keamanan dan lain sebagainya. Oracle ini berbayar, Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 itu berbayar, yang pakai perusahaan-perusahaan besar. Kita nanti akan belajar menggunakan RDBMS MySQL ya. MySQL ini sebenarnya berbayar ya. Sebelumnya itu gratis, tapi semenjak tahun berapa saya lupa. 2000 berapa itu MySQL ini dibeli oleh Oracle menjadi berbayar. Akhirnya pembuatnya itu membuat lagi sebenarnya namanya MariaDB ya. MariaDB, tapi bentuk dan formatnya, logonya dan lain sebagainya itu sama dengan MySQL. Sehingga orang-orang masih nyebutnya MySQL. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk perkuliahan pertama kita? Untuk pengenalan saya kira nggak perlu ya. Kontak saya kira saya sudah ada di grup WA itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di grup yang saya buat. Belum ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Jadi kalau ditanya what is MySQL, apa itu MySQL? Jawabannya adalah MySQL adalah SQL based RDBMS atau database relasional Structured Query Language berbasis RDBMS yang digunakan untuk aplikasi berbasis web. Tapi ini kurang tepat juga sebenarnya. Karena MySQL bisa dipakai untuk aplikasi desktop juga, aplikasi mobile juga. Tapi yang paling umum memang dipakai untuk aplikasi berbasis web paling sering. Apakah MySQL satu-satunya database yang bisa dipakai untuk aplikasi web? Enggak ya. Beberapa web ada yang menggunakan PostgreSQL, ada yang menggunakan SQLite, ada yang menggunakan database yang lain gitu ya. Ada banyak database. Tapi ini yang paling banyak dipakai karena gratis. Ya, yang lain juga gratis ya. SQLite juga gratis, PostgreSQL juga gratis. Itu masalah kesukaan ya, paling-paling banyak disukai. Itu kayak bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman yang banyak. Kenapa orang ada yang milih Java, ada yang milih Python, ada yang milih JavaScript itu ya masalah referensi masing-masing ya. Tapi saran saya bagi orang yang baru belajar ya gunakan teknologi yang paling banyak dipakai. Alasannya apa? Alasannya biasanya yang paling banyak dipakai kalau terjadi error atau terjadi kendala banyak yang bisa bantuin gitu ya. Kalau kalian bikin program dari C++ atau dari bahasa C, saya kira yang bantuin akan lebih dikit daripada menggunakan bahasa pemrograman Python atau JavaScript ya, yang penggunanya lebih banyak. Alasannya itu aja ya. Jadi kalau belajar ya belajar yang paling banyak dipakai. Sama seperti bahasa asing gitu ya. Kalau kalian pengen belajar bahasa asing, otomatis pilihan pertamanya ya bahasa Inggris. Ya karena paling banyak dipakai dan paling banyak yang paham. Nanya ke banyak orang, banyak yang paham. Kalau kalian tiba-tiba belajar bahasa
New Zealand gitu ya, bahasa Papua Nugini. Ya yang ahli atau kalian nanya kalau terjadi error ya nggak banyak yang bisa ya, yang bisa bantu jawab. Itu saja ya masalahnya. MySQL karena paling banyak dipakai. Bagaimana pronounce ini yang jadi perdebatan ya. Pronounce atau penyebutan SQL yang benar itu bagaimana? Ada yang menyebutnya SQL, ada yang menyebutnya SQL, SQL. Ada yang menyebutnya SQL. Itu masalah penyebutan ya. Tapi intinya sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan melakukan absensi. Disiapkan ya. Saya akan buka QR code-nya 3 menit. Setelah itu nggak akan saya buka lagi. Mana absensinya? Sekarang 14.07. Saya tampilkan QR code-nya sampai 14.010 ya. Nanti 010 saya close. Silakan absen terlebih dahulu. Maaf Pak, Ya, saya kan HP-nya rusak Pak. Jadi nggak bisa ini barcode dulu Pak. lah ini join Zoom-nya pakai apa? Pakai laptop Pak. Namanya M Sultan. M Sultan. Iya Pak. Ya, Maaf ya Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Saya Nah, belum bisa absen karena saya baru ngisi KRS hari ini, Pak, belum disetujui. ya, nanti berarti absennya. Oke, Pak, terima kasih. Absensi itu prosentasenya kalau di saya cuma 10% nih. Dikit. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak terabsen. Karena 10% itu dikit. Persentase yang lebih besar adalah ke eh, tugas UTS dan UAS. Dan QR code ini nggak bisa di-share ya karena dia berubah tiap 5 detik. Jadi sangat cepat. Jadi kalau bisa harus langsung scan secara langsung. Nggak bisa harus dipindah-pindah gitu. Nggak bisa dipindah-pindah. Oke, sudah semua? Udah semua absennya? Belum Pak, sebentar Pak. Pak nge-lag Pak. Udah ya, waktunya udah habis. Tadi Sultan. Iya Pak, betul. Ya nggak bisa Oke, absen. makasih ya Pak. Sama-sama. Maaf Pak, saya belum absen Pak.
Namanya siapa? Muhammad Rizky Pratama. Saya juga Pak, nggak bisa Pak, nge-lag Pak. Iya, Saya juga Pak, maaf. udah terlewat tadi pas mau saya scan. Lah, Itu Jaki bohong Pak, yang Juga Muhammad Pak, Jaki. Polinus Harjo Pak. banyak banget, Pak, saya juga, Pak. banyak banget yang belum absen. Iya Pak. Semangat salah Pak. Karena saya Masih males banyak yang belum ngandelin kita. satu, saya buat hadir semua. Saya itu males sebenarnya Baik, ngurusin Pak. absen itu. Kalian mau Makasih. hadir atau enggak, sebenarnya saya nggak peduli juga ya. Yang penting adalah tugas UTS sama UAS-nya dikerjakan. Kalau absen datang terus tapi tugasnya copy paste, nggak ngerjain UTS, UAS, dan nggak ngerjain tugas ya, sama aja. Persentase kehadiran itu 10% ya kalau saya. Dikit kecil, nggak mempengaruhi apapun. Seperti itu. Sebenarnya saya pengennya sih absen sendiri-sendiri aja lah. Tapi nggak ada menu absen sendiri-sendiri di sini. Nanti saya buat lah absen sendiri-sendiri. Karena waktu ngabisin waktu ya kalau ngurusin absensi kayak gini. Mending kan waktunya dipakai untuk bahas materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Oke, kalau kalian perhatikan semua materi saya dalam bentuk gambar ya. Kemungkinan minggu depan saya akan buat tes dari apa yang saya sampaikan. Jadi silakan belajar dari gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini cuma pemicu ya, pemicu curiosity kalian, memicu rasa ingin tahu kalian. Jadi nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan dari gambar-gambar ini. Harus belajar. Nggak ada orang yang tiba-tiba ahli ya dalam hal apapun. Nggak ada orang yang tiba-tiba ahli. Ada namanya proses belajar. Proses belajar yang paling pertama ya membaca, kemudian mendengarkan, praktek, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Tadi sudah ya? Kayaknya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.